jenjang pelatihannya adalah pelatihan dasar, gitu sebutannya. Mata latih atau pokok bahasanya adalah yang ini lima lima materi pokok tadi, Pak. Kira-kira itu tambahan saya, Pak Dir. Makasih, Pak Dir. Ya, Oke, ini biar biar clear lah ya. Jadi ya, mungkin gitu aja. Jadi gini aja, Pak Tiar. Apa tetap dia jenjang pelatihan garing itu mungkin tema itu jadi judul aja ya, judul pelatihan. ya, Ya, biar biar nggak melenceng jauh lah jenjang ya. pelatihan itu judul pelatihan. Ya, yang tema jadi judul. Oke, yang perlu kita sepakati tadi yang di enter aja. Enter di pelatihan lanjutan. Ya, memang Pak Saladin yang kalau kita lihat memang di sini di pelatihan lanjutan ini memang kita perlu untuk spesifikasi ya istilahnya ya. Mungkin apa kalau saya pikir ini nanti di tahap tahap selanjutnya kalau memang kita sudah bisa apa ya masuki jenjang untuk membuat sertifikasi gitu ya. Kalau sekarang kan kita masih semacam peningkatan kapasitas ya Pak Saladin ya. Gitu. Eh, ini juga nanti mohon masukan karena memang kalau kita lihat misalnya di penataan desa itu hanya 2 SPB ya, 2 SPB. Kemudian di pemilihan kepala desa misalnya 2 SPB. Nah, apakah memang Oke, siap. Tak teruskan, pelaksanaan Pak. jenjang pelatihan lanjutan ini di apa ya? Oke, oke, siap, siap. Tak buka WA nih. Oke, oke, oke. Diarahkan Ya, ini untuk Assalamualaikum. apa? Pelatihan sekali pukul gitu. Artinya sama kayak pelatihan dasar. Orang yang mengikuti pelatihan lanjutan harus mengikuti semua pelatihan ini atau spesifikasi saja. Kalau spesifikasi saja misalnya oke di kelembagaan desa dia lumayan tajam itunya untuk di sub pokok bahasan. Tapi di penataan desa dengan 2 sub pokok bahasan seperti itu, apakah ini juga sudah apa bisa kita kategorikan untuk proses sertifikasi? Kalau memang kita bisa dia menjadi pelatihan lanjut sebagai kelompok pelatihan, itu ya ini jadi judul saja nantinya untuk apa PAD lanjutan. Nanti pokok bahasannya masuk terstruktur seperti yang ada di sini. Gitu. Kemudian nanti di C-nya, coba masuk C-nya Pak Tiar. Di C-nya ini nanti apa kelompok pelatihan tematik di sini, kelompok pelatihan tematik. Nanti direktoratnya kita hapus saja. Jadi dia berurut 1 sampai sekian gitu. Tidak berdasarkan nomenklatur. Nah, kalau ini udah pas nih pelatihan tematik karena judulnya ada pokok bahasannya, ada subpokok bahasannya diuraikan di sana. Berbeda dengan yang di jenjang apa jenjang pelatihan lanjutan tadi gitu. Nah, itu maksudnya dengan mempertimbangkan itu ya kita bikin dia rumpunnya yang B tadi sebagai judul pelatihan PAD lanjutan. Kira-kira seperti itu. Bisa nggak seperti itu? Kalau di dokumen awal Pak, yang BSPKR itu memang dasar menengah itu dia langsung Pak. Di itu aja. Izin Pak Direktur berkaitan dengan dulunya dokumen BSPKD itu awalnya dia dasar dan menengah itu dia langsung satu pukul satu kegiatan pelatihan. Jadi konsepnya itu outputnya nantinya apakah pemerintah desa itu yang pertama dasar dia udah terlatih. Nah, dia setelah terlatih, apakah setelah mengikuti pelatihan ini dia terus apa namanya mengembangkan atau membina dirinya untuk istilahnya ada jenjang kompetensi apa terbina ya? Terbina. Nah, dengan lanjutan ini dia meningkatkan lagi kompetensinya dari tematik-tematik lanjutan yang dipilihnya seperti misalnya keuangan desa atau perencanaan pembangunan desa misalnya seperti itu. Nah, dia memilih dari tematik-tematik atau yang menjadi tugas misalnya si kasih atau kaurnya. Nah, dia memilih untuk lanjutan untuk meningkatkan supaya dilihat diukur kemampuannya dia sudah desa itu sudah berkinerja. Jadi ada 3 output yang akan dihasilkan yaitu pertama terlatih, dia terbina dan berkinerja. Jadi dasar menengah lanjutan itu sih Pak. Ya, artinya dengan kategori seperti itu ini bisa nggak di pelatihan lanjutan ini kita rumputkan jadi satu PAD lanjutan. Tadi memang yang disampaikan Pak Wahyudin itu
kita perlu menambahkan kolom, tapi mungkin nanti selanjutnya mungkin Pak Wahyudin ya, karena memang ini kita perlu segera memproses untuk dokumennya. Tapi ini perlu kita petakan juga siapa peserta latih dari masing-masing jenis atau judul pelatihan ini gitu. Pertama misalnya untuk jenjang pelatihan lanjutan gitu, dengan dia harus memahami seluruh pokok bahasan ini, artinya memang jenjangnya paling nggak kepala desa, sekretaris desa, kan gitu. Ya. Atau adakah kaur-kaur yang perlu memahami semua, misalnya kaur pemerintahan, dia harus paham tentang administrasi pemerintahan desa, gitu kan? Kemudian paham terhadap batas desa dan sebagainya. Ya. Nah ini yang perlu kita diskusikan, kita petakan peserta latihnya. Tapi mungkin kalau menurut saya ini kita kelompokkan aja menjadi satu nomenklatur. B itu adalah pelatihan lanjutan. Nanti judul pelatihannya adalah PAD lanjutan. Kalau tadi kan PAD dasar, ini PAD lanjutan. Pokok bahasannya adalah meliputi semua ini yang tadi berapa? 8 ya? 8 apa 7? Coba ke bawah. Nah, itu ada 8 kan? Ada 8. Yang menengahnya di mana Pak? Jadi yang menengah. Ya. Yang menengah. Kan dasar menengah kan. Jadi yang tematik aja. Enggak, intinya gini, kita mengacu aja ke grand design. Kita mengacu ke grand design aja. Nanti kita mengkoordinasi, kita konsolidasi ulang Pak Prof ya. Kaitan dengan ada yang editor dengan yang grand design nih. Gitu. Ini karena ada 2 dokumen acuan gitu ya. Ini nanti kita konsolidasikan ulang, tapi untuk struktur jenjang pelatihan dan judul pelatihan mungkin kita mengacu aja dulu di sini. Gitu. Setuju Pak Dir, lebih baik kita kembali ke green design karena di green design meskipun belum lengkap tapi sudah relatif bisa kita jadikan panduan gitu untuk itu ya. Jadi menurut saya kita kembali ke green design, strukturnya dan sebagainya itu sudah ada. Misalnya saja ya tentang pengelolaan keuangan desa. Itu kan materi besarnya kalau tidak salah 5 atau 4 ya, termasuk penata laksanaan. Penata laksanaan sendiri dalam pengalaman kita beberapa tahun yang lalu itu latihan sendiri karena itu butuh disitulah siskudes dan sebagainya gitu. Nah itu jadi tergantung nanti, makanya kalau saya lebih sederhananya ya kita kembali ke green design kita karena di sana juga sudah ada mata latih ya, jenjang pelatihan, rumput pelatihannya dia sudah terurai. Dan tinggal memang yang perlu dikembangkan itu adalah tematiknya karena belum terlalu kompleks lah istilahnya yang ada di green design kita itu Pak. Itu tambahan saya Pak Dir ya. Baik, masih ada tanggapan lagi? Kalau Pak Saladin silakan. Mohon izin untuk share screen yang ada di dokumen sambil untuk bisa kita menjadi ya merujuk lagi begitu. Udah. Oh ya, mantap. Ya. Baik, mohon izin Bapak Ibu sekalian. Jadi sebagai apa namanya untuk menambah insight kita ya. Jadi yang sebagaimana kita tuliskan di dokumen green design ini memang ada struktur nomor, kemudian jenjang pelatihan, kemudian ini ada rumpun atau pokok bahasan, kemudian ada mata latih terus pokok bahasan, kemudian ada yang pelajaran yang ditawarkan di sini, kemudian ada sasaran pelatihannya. Jadi sasaran yang akan mengikuti pokok bahasan atau pokok bahasan tersebut siapa saja. Nah ini sebagai contoh kita ambil yang langsung yang berkaitan dengan jenjang pelatihan lanjutan. Jadi jenjang pelatihan lanjutan ini ada beberapa istilahnya kami ini adalah ada rumpun. Jadi jenjang
jenjang pelatihan lanjutan ini ada beberapa rumpun yang harus diikuti sehingga mereka eh, apa namanya masuk di dalam kompetensi yang lanjutan ini terpenuhi semuanya. Kompetensi yang akan diisi di jenjang lanjutan ini satu kompetensi tentang kewenangan desa, kompetensi yang berkaitan dengan kelembagaan di desa, kompetensi yang berkaitan dengan penataan desa, kompetensi berkaitan dengan keuangan dan aset desa, kompetensi yang harus diisi tentang pemilihan kepala desa, pengangkatan perangkat, pengadaan barang dan jasa. Nah, itu ya. Kemudian penyelenggaraan musyawarah, penguatan BPD. Nah, ini ada sekian banyak. Nah, sebagai contoh misalnya pengelolaan dan aset desa. Nah, ini rumpun ini akan diisi dengan sejumlah mata latih yang harus mereka ikuti, yaitu antara lain perencanaan keuangan, pelaksanaan, atau nah ini yang akan kita isi, yang besok kita akan lakukan di pelatihan lanjutan kan ini. Jadi keuangan dan aset desa ini kita akan memberikan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengelolaan aset desa. Nah, minus aplikasi Cisco Desk Bintek-nya, karena Bintek ini karena membutuhkan agak banyak waktu, eh, kami taruh di awal itu di yang sifatnya pengembangan atau tematik. Ini kita lakukan di sana. Nah, sekarang kita di pelatihan besok ini aplikasi ini juga kita akan tarik di sini sehingga ini menjadi bagian penting yang akan mengisi kompetensi lanjutan bagi kepala. Jadi seperti ini. Nah, sekarang yang ditawarkan tadi apakah ini semua mau kita berikan, artinya ini ya, atau memang satu-satu kalau yang kita akan jalankan ini, mohon maaf Pak Dir, jadi kita akan melakukan ini Pak Dir. Jadi apa yang tematik tadi yang di dua direktorat, yang kalau di sini ini kita masukkan di sesungguhnya di pengisian kompetensi lanjutan ya untuk keuangan dan aset desa, di mana di sini ada 1, 2, 3, 4 yang sub pokok bahasan ya yang akan di, diberikan kepada ini tadi. Jadi sesungguhnya masing-masing ini bisa beda ya, sesungguhnya sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kalau kita melihat kepada setiap mata latih ini. Tetapi besok kita akan berikan kepada yang semuanya dapat, yaitu bendahara maupun kaur apa namanya, kasih keuangan ya, kaur keuangan bendahara desa. Nah ini yang semuanya memang di situ ada semuanya. Kita berikan di dua pelaku di situ. Nah, gambarnya seperti itu. Nah sekarang kalau kita ingin masukkan ini connect ya dengan yang matrik tadi, yang akan di apa namanya elaborasi lebih lanjut atau dikembangkan lebih lanjut oleh pihak pengembang konten. Nah ini kira-kira silakan saja bagaimana ini. Jadi yang di grant ini memang kita berikan formulasi sederhana seperti ini saja. Ya ada jenjang. Dan ini kalau ini ya, gambarnya seperti ini. Jadi ini adalah jenjang, kemudian rumpun atau rumpun pelatihannya atau pokok bahasanya, kemudian mata latih. Nah, sekarang kita kan akan menerjemahkan ini besok ini di pelatihan kita. Yang namanya rumpun pelatihan atau pokok bahasa ini kan kita sudah terjemahkan yang tadi menjadi jenis pelatihannya. Ya. Kan pelatihan besok kita ini kan ada pelatihan pengelolaan keuangan desa dan pelatihan perencanaan pembangunan desa. Yang di sini ini sesungguhnya kalau dilipat adalah yang dari pokok bahasan saja. Jadi panas juga yang bisa kami sampaikan. Silakan. Kami kembali. Baik, jadi memang kalau saya lihat artinya dari dokumen-dokumen yang sudah disusun saat ini memang ada apa ya, ada beberapa hal yang perlu kita detilkan kembali sebenarnya, ya, terutama bagaimana menstrukturkan. Ya, menstrukturkan ini juga ya bukan persoalan mudah juga gitu ya, karena bagaimana kita merumpunkan mana yang menjadi menjadi jenjang pelatihan, mana yang masuk dalam rumpun tematik dan sebagainya. Tapi apa yang disampaikan oleh Pak Saladin tadi bahwa ini sebenarnya sudah hampir mirip, hanya masalah peristilahan. Misalnya kan ada pokok bahasan di sana masuk rumpun pelatihan, ya kan?
terus SPB itu masuk mata latih ya. Artinya pada level itu sudah ada sebenarnya. Di jenjang pelatihan kita yang tadi pengelompokan itu gitu ya. Jenjang pelatihan dasar, kemudian lanjutan dan juga yang kelompok-kelompok tematik. Mungkin ini biar biar ini bisa segera kita tindak lanjuti ya. Saya pikir tadi yang kita kembali ke matriks Pak Tiar ya, kita melanjutkan saja dulu. Artinya memang ini kita pahami juga ambisi kita adalah untuk bagaimana LMS ini bisa benar-benar terimplementasikan secara baik dan bisa menjadi, ya kalau saya sih berharap menjadi prasyarat sebelum seseorang menduduki jabatan dalam pemerintahan desa, gitu kan? Artinya ini levelnya sudah masuk tadi tersertifikasi. Itu hanya memang kan dalam dalam ini kita nggak bisa mengeluarkan sertifikat. Bahasanya gitu ya Pak Prof ya. Kita hanya bisa kategori baik dan mengulang lah gitu, dia. Siap, siap. Ya, karena memang kita tidak ada kewenangan untuk memasukkan memberikan dia kompeten apa tidak kompeten gitu. Nah, mungkin pada saat kita sudah memasuki itu, ini akan kita perbaiki secara keseluruhan. Tapi paling tidak materi-materi konten sudah kita strukturkan secara baik. Jadi mungkin kita simpulkan saja gitu ya. Mudah-mudahan ini tidak salah gitu ya. Tapi juga kami juga minta pendapat dari Pak Prof ya yang sudah pengalaman ini tadi kaitan dengan pengelompokan kita jenjang pelatihan itu ada dasar ya. Ya, dari atas dulu Pak Tiar ya. Oke, pelatihan dasar atau inti itu jenjang pelatihannya. Judul pelatihannya adalah PAD dasar atau pelatihan aparatur desa dasar. Kemudian kelompok atau jenjang pelatihan lanjutan itu ada pelatihan aparatur desa lanjutan, PAD lanjutan. Kemudian masuk ke bawah yang kelompok ketiga adalah pelatihan tematik. Ya, kelompok pelatihan tematik ini nanti saya minta direktoratnya dibuang saja, tinggal kita strukturkan ke bawah. Ya, nah ini sudah jelas apa yang kita masukkan dalam pelatihan. Khusus tadi yang disampaikan oleh Pak Saladin juga kaitan dengan pengelolaan keuangan desa dan perencanaan pembangunan desa. Ya ini tentunya menjadi bagian laporan khusus dari kami kepada Pak Dirjen karena ini akan menjadi materi latih tahun 2024 ini. Kemudian pengkayaan materi ini belum kita singgung-singgung dari tadi, ya. Apakah sudah cocok? Karena pengkayaan materi ini istilahnya bisa masuk kemana saja, gitu ya. Dia ini rumpun keempat. Ini menunjang sebenarnya orang pembelajaran mandiri pengen mengetahui tentang satu dan beberapa hal, dia bisa buka di sini. Misalnya dia pengen tahu apa sih, bagaimana menggunakan komputer gitu ya, dia bisa buka yang keterampilan menggunakan komputer ya, ada pembelajaran singkat lah di sana gitu. Makanya sebenarnya saya udah membuatkan definisi, silakan nanti disesuaikan. Terus di atas dulu, pengkayaan materi, terus ke bawah, kemudian tadi yang ini udah dipindahkan, yang kelompok apa itu pengembangan pengembangan modul ya. Nah nanti ini jadi tema sendiri-sendiri Pak Prof ya. Nanti mungkin kita turunkan saja, nanti di pokok bahasan tinggal mengulang, yang judul di copy aja, copy ke kanan. Jadi sama kayak yang pengkayaan materi yang lain. Nah, itu dipindah ke kanan gitu ya. Oke. Nah, nanti pokok bahasannya mungkin kita lengkapi. Artinya kalau di sini kan kemarin dihitung pukul rata 2. Enggak, tetap itu Pak Tiar. Tetap tematiknya itu sama nanti. Seperti nomor 12, 13 itu berurut nanti nomornya itu. 12, 13, 14, 15 dan seterusnya. Gitu. Nah, tadi kan Pak Prof juga setuju, ada beberapa yang mirip nih, misalnya pembuatan konten digital, etika belajar online, dan komunikasi pembelajaran digital. Mungkin ini satu rumpun pengkayaan materi sendiri gitu, tematik pengkayaan materi. Nanti tinggal dibuat menjadi bagian dari, dibuatkan judulnya, kemudian dia jadi bagian dari pokok bahasan yang 3 tadi itu. Nah, mungkin seperti itu. Nah, untuk yang TOT dan TOMT kita udah tahu, ini fokus untuk pada peningkatan kapasitas pelatih. Mungkin itu Pak Prof ya, yang versi dari saya gitu ya. Mudah-mudahan bisa kita sepakati bersama. Ada Pak Saladin, ada Pak Wahyudin, ada tim NMC yang lain ya di sini juga. Tadi ada Pak Tamar saya lihat ya. Nah, mungkin dari konsultan juga ada Bu Endang. Ya. Nanti tolong kita sesuaikan matriks ini. Jadi Pak Prof, Bapak Ibu sekalian, kenapa penting matriks ini? Nah, kita sendiri saja masih berdiskusi gitu, masih berdebat gitu ya.
terkait dengan struktur yang ada dalam matriks ini, ya. Apalagi kawan-kawan WB nanti yang membacanya gitu. Pada saat dia tanya, menjawab saya jawab berbeda, nanti dari pihak konsultan jawab berbeda, tim NMC berbeda. Nah, ini perlu kita satukan persepsi kaitan dengan matriks ini karena ini menjadi totalitas untuk pengukur sebagai indikator pengukuran capaian kinerja dari pengembang konten. Ya, jadi ini makanya saya utak-atik dari kemarin, ini biar kita clear. Nah, nanti kalau kita sudah sepakat ini, jumlahnya kita fikskan kembali, ya, karena terus terang ini mungkin ada perubahan lagi, ya, kalau mudah-mudahan tidak ada lagi yang berubah dari sisi angka ya. Nah, ini kita fikskan kembali. Selanjutnya, seperti yang penjelasan saya di awal tadi, untuk 15 jenis konten dari bahan baca, tata tertib, preparasi, dan seterusnya, kita buatkan semacam deskripsi pekerjaannya sama seperti yang kemarin. Cuman memang yang kemarin itu agak berbeda yang di deskripsi dengan yang di matriks. Nah, sekarang kita harus konsisten dibuatkan sama. Ya, barangkali itu saja yang perlu kita sepakati. Saya minta tanggapan mungkin dari Pak Prof atau kawan-kawan dari Madep yang lain. Silakan. Ya, izin Pak Direktur. Pada prinsipnya kami sepakat, Pak, terkait dengan hal tersebut. Hanya tinggal Belum nanti dengar, Prof. kami Nggak ada mungkin suaranya, Pak dengan Prof. NMC, Belum terdengar. dengan NMC Belum terdengar, menindaklanjuti Prof. terkait dengan, ya, Belum terdengar. Belum terdengar, Prof. kedengeran, kedengeran ya. Kedengaran, Ya, Prof. terima Harusnya kasih. kedengaran. Gimana? Sudah. Ya. Ya, pada prinsipnya kami sepakat Pak Direktur terkait dengan apa yang sudah menjadi arahan Pak Direktur. Mungkin setelah ini kami tinggal menindaklanjuti terkait dengan elaborasi terhadap pokok bahasan pada pengayaan materi maupun hal-hal yang mungkin perlu ditindaklanjuti. Sementara memang kami masih membuat asumsi untuk setiap pokok bahasan yang menjadi pengayaan materi itu masing-masing dua 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 pokok bahasan. Lebih dari itu kan mungkin nanti bisa yang jelas nggak boleh kurang dari situ gitu. Kalau lebih dari itu kan malah lebih bagus kurang lebih gitu ya. Nah, ini yang mungkin Ya, perlu waktu kita untuk mendiskusikannya. Nah, karena dari lima series melakukan analisis kebutuhan pun juga ada kemungkinan jangan-jangan nambah lagi nambah lagi modul baru kebutuhan yang memang belum belum masuk ke dalam pembahasan-pembahasan yang menjadi isu dari yang telah kita bahas hari ini. Mungkin sementara gitu Pak Direktur. Mungkin kalau teman-teman yang lain ada pandangan silakan Bu Endang atau Pak Mudasir. Cukup. Demikian Pak. Ya. Baik. Mungkin cukup, Pak Direktur. oke. Baik, mungkin kalau sudah demikian ya, saya maksudnya tinggal menyesuaikan aja berarti ya dari untuk dokumennya. Karena ini juga masuk bagian dari proses administrasi sebenarnya Pak Prof. Jadi saya agak kejar-kejar juga. Siap. Jadi biar kami juga melaporkan ke WB ini sudah kita sepakati bersama gitu ya. Jadi tidak ada asumsi nanti takutnya karena kalau udah sampai di sana itu mereka pegang dokumen ini gitu. Kemudian kita nanti ada perubahan-perubahan. Syukur-syukur kalau nambah kerjaannya gitu. Tapi kalau kemudian berkurang atau nanti kalaupun nambah tapi drastis ya, artinya itu kan jadi bahan pertanyaan juga. Kok bisa tiba-tiba selisihnya jauh banget, nah, gitu kan? Nah ini yang perlu kita jelaskan. Nah, nanti mungkin di jenis kontennya, di deskripsinya kami harap ini bisa di apa distrukturkan ulang. Kemudian eh, tambahan juga dari beberapa tadi peristilahan yang harus kita sesuaikan. Nah, kalau kita sudah sepakat dengan ini, dokumen ini akan kita jadikan acuan, gitu Pak Tiar ya. Nanti tolong dikoordinasikan ya, sambil juga nanti ya arah ke depannya seperti apa nanti kita diskusikan kembali. Yang pasti ini dulu kita clearkan gitu. Kalau kita udah sepakat ini kan jadi pegangan bersama gitu. Jadi saya tinggal lihat-lihat. Nah, ini ada 3.000 berapa? 65. Nah, ada 3.065 konten gitu ya. Nah, ini jadi pegangan supaya tahapan-tahapan selanjutnya bisa
tidak ini lagi, kita udah satu persepsi. Beberapa hal juga yang ingin saya sampaikan kemarin, contoh video itu saya udah kirimkan ke Pak Dirjen. Saya sempat berdiskusi langsung karena ketemu Pak Dirjen kemarin juga. Memang ada beberapa hal yang beliau sampaikan, ya. Nah, nantilah kalau udah ketemu kita diskusikan lebih lanjut. Ya, Baik. prinsipnya ya beliau menyambut baik ya. Udah ada model-model sambutan yang apa mewakili unsur-unsur kedaerahan gitu ya, lokal. Nah, jadi itu udah apa udah beliau senang juga tuh melihat. Walaupun memang kadang mungkin mohon maaf. Oh, kan. Ini bergabung nih Pak Royadi nih, senior kita nih. Nanti mungkin bisa bantu tim Madep. Silakan dulu Pak. Untuk apa? Untuk memperkuat substansi perencanaan pembangunan desa. Siap, Yang siap. barangkali itu nanti kita diskusi dengan Pak Royadi sendiri ya. Ini mungkin itu Pak Prof, Bapak Ibu sekalian, Pak Wahyudin, Pak Saladin, ya. Jadi ini tinggal diperbaiki untuk matriksnya. Ya paling juga sebentar lagi udah beres nih Pak Tiar ya. Jadi paling lambat besok surat ke WD kami bisa kirimkan. Mungkin itu saya kembalikan ke Pak Tiar. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, makasih Pak Direktur. Ya mungkin nanti filenya saya kirim dulu ke Pak Prof ya Pak Prof. Siap. Untuk disesuaikan PP Siap. dan SPB-nya kan supaya tidak salah lagi. Siap. Siap, siap. Oke, baik Pak Direktur mungkin cukup pertemuan pada siang ini. Untuk administrasi nanti mungkin dikirim ke kami lagi ya untuk jadi surat kirim ke WB-nya. Mungkin itu dari saya. Makasih Pak Direktur, makasih teman-teman dari pengembang konten dan Pak Wahyudin dan Pak Saladin atas waktunya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Direktur, terima kasih. Pak Terima kasih Wahyudin, Pak. Pak Saladin, Pak Tiar. Pak Rudi kemana nih? Pak Rudi Hadi Saputra nih. Iya Pak. Ada. Hadir. Asistensi ke Papua kayaknya nih. Aduh, kacau. Pak Wahyudin lagi dapat kerjaan banyak dari Pak Murtono nih kayaknya. Izin. Izin lah, Bapak sekalian. Izin Bapak